Sementara itu, mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim merasa curiga dengan aset miliaran rupiah milik Panji Gumilang yang hanya berasal dari jual beli padi. Dan kecurigaan Luki Hakim terbukti setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan atas nama Panji Gumilang dan telah dibekukan oleh PPATK. Saya melihatnya dan menanyakan secara langsung, Syekh, saat itu saya bilang, Syekh ini tanahnya banyak sekali. Anda membayar PBB terbesar di Indramayu dengan bayar sekian pun ratusan juta, punya kapal miliaran, dan asetnya mungkin triliunan. Saya tanya, uangnya dari mana, Syekh? Ini kan banyak sekali. Saya kepengen, Syekh, menjadi orang kaya. Jadi pejabat, kalau pengen kaya, bahaya. Kalau nggak halal, saya pengen jadi orang kaya yang halal dan toyib. Pak Panji bilang bahwa ya jadi pengusaha, ini kan ada perputaran usaha. Ya sudah, sampai di level itu saja. Walaupun secara logika saya berpikir bahwa sepertinya ini nggak mungkin punya aset sebanyak ini dari pendapatan jual beli padi. Tapi kan saya punya asas kesopanan yang tidak boleh menanyakan lebih lanjut karena kan saya hanya bertanya dan beliau itu menjawab. Saya bukan detektif atau penyidik yang punya hak untuk memeriksa. Jadi ya sudah, cuman saya curiga-curiga aja tapi tidak simpan dalam hati. Baru setelah setahun kemudian Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ada transaksi mencurigakan, ada rekening-rekening atas nama Pak Panji yang akhirnya sekarang dibekukan oleh PPATK. Dibekukan itu kan artinya bahwa dugaan ini sudah di level yang mencurigakan, patut diduga ada pencucian uang dan lain-lain. Itu artinya bahwa kecurigaan saya pada saat itu berarti rada nyambung, tapi kan itu level yang berbeda. Sedangkan Barreskrim Polri akan segera menggelar perkara kasus pemilik pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Namun saat ini penyidik masih melengkapi alat bukti termasuk hasil uji laboratorium forensik. Pernyataan ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Gelar perkara akan segera dilakukan untuk penetapan tersangka dalam kasus Panji Gumilang. Namun Sandi belum dapat memastikan waktu gelar perkara dilakukan karena saat ini penyidik masih memeriksa saksi ahli dan menunggu hasil uji barang bukti di Puslap 4 Polri. Sejumlah saksi ahli yang diperiksa diantaranya saksi ahli bahasa, ahli pidana, ahli sosiologi, dan ahli ITE. Untuk saksi ahli agama terdiri dari Kementerian Agama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Nahdlatul Ulama. Selain saksi ahli, penyidik juga memeriksa mantan Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim, dan seorang pendeta. Pemeriksaan keduanya terkait dengan keberadaan di Al Zaitun yang terekam dalam video. Jadi memang saat ini sedang dalam proses untuk penguatan saksi-saksi, baik itu saksi ahli dan alat bukti lainnya. Termasuk juga saat ini juga masih menunggu hasil dari lapor, sehingga nanti apabila sudah lengkap, saksi sudah lengkap, alat buktinya, termasuk juga hasil lapornya, maka nanti akan digelar oleh Mabes Polri. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi akan digelar dan bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang peristiwa yang terjadi. Jadi mohon ditunggu, sabar, sehingga nanti dapat peristiwa ataupun dapat keterangan yang lebih lengkap lagi update-nya. Saat ini Polri lagi fokus untuk yang sudah dilaporkan, karena kita lebih baik kita fokus menangani permasalahan dengan melibatkan semua pihak yang terkait untuk bisa menjelaskan semua peristiwa yang terjadi. Pastinya kalau nanti ada keterkaitan dengan TPPU akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik dari Barreskrim Polri. Penyidik Barreskrim Polri juga sedang menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Fatwa MUI akan digunakan penyidik sebagai salah satu alat bukti untuk menjerat Panji Gumilang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI hingga kini belum menyampaikan kepada publik mengenai fatwa terkait penodaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah menyatakan bahwa fatwa akan diserahkan kepada Barreskrim Polri selaku pihak yang meminta. Meski tidak menjelaskan secara rinci mengenai fatwa yang akan disampaikan ke Polri, Ihsan Abdullah mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan adalah yang bersifat kepada akidah Islam dan tidak bisa diperdebatkan. Ia tegas mengatakan bahwa kaidah yang digunakan oleh Panji Gumilang sangat ngawur dan semaunya. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu artinya firman Allah. Nah hari ini ditafsirkan oleh
Panji Gumilang yang dia juga bukan ahli tafsir, ya, menggunakan kaidah tafsir yang ngawur, yaitu menggunakan kaidah yang semaunya, yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang, ya, yaitu bahwa dikatakan bahwa qala Rasulullah fil kitabil karim, nah, atau bahasa lain dia mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Rasul atau kalam atau ucapan baginda Rasulullah. Nah, tentu ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Sebelumnya, MUI bersama tim investigasi Al Zaitun bentukan Pemprov Jawa Barat sudah mendapatkan jawaban dari Panji Gumilang mengenai tuduhan penodaan agama. Salah satunya adalah ucapan Panji yang menyebut Al-Quran sebagai karangan Nabi Muhammad. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang harus diuji di pengadilan. Saya minta pihak kepolisian supaya memproses secara cepat ya. Kemudian masalah ini dibawa ke pengadilan. Biar di pengadilan lah kita ya beradu argumentasi dan beradu data dan fakta. Dan kita analisis ya apa implikasi-implikasi teologis dan sosial terhadap ucapan-ucapan yang dia sampaikan dan dia kemukakan. Menyoal rencana fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Panji Gumilang tidak terlalu ambil pusing. Panji mengatakan, MUI hanya LSM yang tidak memiliki kekuasaan untuk menghukumnya. Dan dia itu LSM, Mas. LSM sama. Derajatnya itu sama dengan lembaga pendidikan ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Mengapa harus meneliti sama-sama? Kecuali kalau sampean punya pangkat yang lebih tinggi, konstitusional, baru boleh. Anda siap dipanggil polisi? Jangan ngomong siap. Karena Kan masih kalau. Panji bisa saja menyebut MUI sebagai LSM. Namun pada tahun 2016, MUI mengeluarkan fatwa bahwa organisasi Gavatar sebagai sesat. Fatwa ini menjadi salah satu alat bukti yang digunakan polisi dan pengadilan untuk memvonis 3 pimpinan aliran Gavatar termasuk Ahmad Musyadek 5 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV.